Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kita awali kajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita kembali bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah, dengan rahmat dan karunia Allah, dengan qudrat dan iradat Allah, kita sudah sama-sama dapat melaksanakan amal ibadah salat maghrib secara berjamaah, diiringi tadi dengan salat sunat rawatib muakkadah, dan sebelumnya salat ghairu muakkad bagi yang mau. Saya ingatkan Bapak Ibu, paling tidak yang kita sampaikan kita ulang, ada 40 rakaat salat yang mesti selalu kita jaga. Kodape sampai mati dan tinggal waktu terjaga terpelihara baik-baik. Mana yang 40 itu? Yang pertama, yang fardu 17 rakaat. Kemudian yang rawatib salat sunat yang mengiringi salat fardu yang 5 yang tak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Terusnya, makanya namanya rawatib muakkadah. Ya, rawatib itu salat sunat mengiringi salat fardu muakkadah yang sangat penting, sangat dianjurkan. Ya, di bawah wajib, di atas sunat. Ya, tinggi nilainya. Baik jemaah. Ada berapa? Ada 12. Mana yang 12? 2 rakaat sebelum subuh, namanya salat sunat fajar. Salat subuh itu namanya salat fajar. Jadi kalau disebut salat subuh Bapak Ibu, salat fajar itu salat subuh. Ya. Dulu masih ada, sekarang dengar lagi, yang salat sunat fajar itu dikerjakan sebelum azan. Ada yang ada dulu sebelum azan. Aku sebelum itu Islam ulama baca balian, belajar balian, membaca balian. Ternyata salat sunat fajar itu adalah salat sunat subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Lalu zuhur ada 6, 4 sebelum, 2 sesudah. Ya, 2, 6, 8. 2 sudah maghrib. Berarti asar tak ada. Asar yang ada ghairu muakkad 4 rakaat kalau bisa Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan 4 rakaat yang menjaga sunnah asar diselamatkan Allah dari api neraka. Ya, 2. Tapi rawatibnya tidak ada. Ghairu muakkadnya ada. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib yang rawatib muakkad itu tadi. Dan yang terakhir 2 rakaat sesudah isya nanti. 2 ditambah 6 8, maghrib 2 10, sudah isya 2 12. 17 tambah 12 29.
tambah 11 dengan sholat tahajud tambah witir 40. Jadi sholat 40 mana sampai puluh sholat awal. Di kampung dulu sholat 40 ya 40 rakaat yang karajuan ada waktu tapi 40 hari. Padahal sehari itu ada 40 kilonya yang kita jago. Kenapa? Karena sholat ini adalah kunci kebahagiaan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kesuksesan. Semoga Allah berikan kita kekuatan lahir batin mampu menjaga ibadah sholat yang 40 ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dialog antara Rasulullah dengan Allah. Katakan, aku ini ya Allah untukmu. Lalu engkau untuk siapa ya Allah? Dikecek Rasulullah, ya Allah, kalau aku ini untukmu, lalu engkau untuk siapa? Kata Allah, aku untuk orang yang bersalawat kepadamu. Itu maka salawat itu Bapak Ibu jemaah, sekali ya Bapak salawat 10 kali baliknya. Kalau ada Pak 1000 kali bisa lawat sehari, coba kalian 10 berarti. Satu kali selawat 10 dihapus kesalahan kita. Satu kali selawat 10 diangkat derajat kita. Allah berselawat kawat 10 kali. Sekali selawat. Kalau 10 kali berarti dia 100 kali. Kalau Allah bersalawat kawan, Bapak Ibu, selamatlah kita. Tenanglah. Ini salawat kita kepada Rasulullah tidak untuk menyelamatkan Nabi, Bapak Ibu. Tidak. Rasulullah itu kekasihnya Allah. Ini salawat kawan kepada Rasulullah itu kamu pulangnya, kamu baliknya. Kawan balik. Pak Ibu jemaahkan Allah. Kajian kita, Bapak Ibu, menyangkut dengan nasihat. Nasihat Rasulullah kepada sahabat dan juga sekaligus menantu. Bapak Ibu seperti kita ketahui ada 4 sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Rasulullah. Dan sahabat itu semuanya sangat dekat. Di yang 4 ini Bapak Ibu yang sering, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mertua siapa? Abu Bakar, Abu yang jadi istri Rasulullah. Ummul Mukminin Siti Aisyah. Siti Aisyah ini luar biasa cerdas. Wahai Siti Aisyah, Ummul Mukminin, nama tadi. Kapan saya tahu saya ini sudah baik? Bila aku tahu aku elok sudah baik. Kapan saya tahu bahwa saya ini belum baik? Dua terjawab. Bila aku tahu aku elok lah baik. Bila aku tahu aku elok lah. Kalau kira-kira tanya seperti itu, kita jawab heran. Bila aku tahu aku elok. Apa jawab Ibunda Aisyah? Ketika kamu merasa baik, pada saat itu kamu belum baik. Ketika kamu merasa belum baik, pada saat itulah kamu sudah baik. Jadi kalau ada orang merasa sudah baik, berarti Belum baik. dia belum baik. Kalau dia merasa ibadahnya banyak, berarti Belum banyak. ibadah ada doleh. Kalau dia merasa lebih pintar dari orang, berarti dia Bodoh. bodoh. Jadi merasa ini yang tak boleh. Sebab yang merasa itu siapa yang punya? Siapa yang harusnya? Allah. Sebanyak apa ibadah kita, Bapak Ibu, dengan pernah merasa ibadah kita sudah banyak. Maka Abu Bakar mertua juga sahabat dekat.
ada nasihat Rasulullah kepada Abu Bakar. Kedua yang terkenal itu Umar bin Khattab. Ini agak terlambat Islam yang kita tahu, terlambat sedikit. Ya. Dia tetap juga sahabat yang sudah dijamin. Mertua juga sahabat. Siapa anaknya? Anak Abu Bakar, siapa yang menjadi istri Rasulullah? Itu apa? Hafsah binti Umar bin Khattab. Istri Rasulullah. Jadi sahabat Nabi Abu Bakar ada anaknya istri Rasulullah. Umar ada anaknya. Jadinya ikat dengan Allah dengan ikatan yang sangat kuat. Sahabat Abu Bakar, Umar, kalau Utsman menantu. Siapa anak Rasulullah yang dinikahkan dengan Nabi? Dua anak Nabi yang dinikahkan kepada anak Abu Lahab, anak Abu Lahab. Dua-duanya berkisah. Kenapa? Karena anak Abu Lahab tidak mau masuk Islam, maka dinikahkan oleh Rasulullah. Ruqayyah pertama dinikahkan dengan Utsman bin Affan yang meninggal istrinya. Meninggal, lalu nikah satu lagi dengan anak beliau, Ummu Kalsum. Dua, makanya gelarnya siapa? Dzun-Nurain, dua cahaya. Dia menikahi dua putri Rasulullah. Ada cik Nabi ko ada itu anak ko selain dan ketiga dan dona abo nikahnya dia bawa ke Utsman bin Affan. Itu sahabat Rasulullah, ikatan itu kuat. Dan kita urut Abu Bakar, Umar, Utsman itu kali diurut kakek. Itu semua garis turunannya cik Nabi, Pak. Di kakek yang kesekian sama. Lalu kepada Abu Bakar ada nasihat, kepada Umar juga ada nasihat Nabi, kepada Utsman ada. Kemudian yang keempat ada sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu juga saudara sepupu. Ali ini gelarnya karamallahu wajhahu. Kenapa? Karena wajahnya, apa kata Allah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Amin. Ali ini dari kecil tidak ada menyembah patung berhala. Ini dari keteknya Islam. Karena dia tinggal sama Nabi. Ya, ketika Rasulullah sholat dengan Khadijah, sholat yang belum sholat waktu itu, Ali yang Sabtu Ali kau sholat. Siapa orang yang akan menolong saya, membela saya nanti? Saya ya Rasulullah. Ali itu luar biasa beraninya bakal. Maka kepada Ali ini banyak sekali nasihat Rasulullah, banyak ilmu yang dapat diserap di Ali. Maka Ali itu kecillah Bahrul Ulum, lautan ilmu. Saya kuncinya. Ini kunci ya Rasulullah. Ali itu sangat luas. Ketika Abu Bakar Umar bin Khattab dari khalifah, datang orang Yahudi bertanya, nak mampu jawab. Salman, tolong panggil Ali lah. Maka Ali yang menjawab. Lalu Ali ini pernah bilang, kata Ali, andai kata ilmu saya ini saya sampaikan kepada orang awam, niscaya bisa-bisa mereka membunuh saya. Di rupanya ilmu kok ada yang tidak bisa jangkauan orang awam. Kalau orang awam nama nongkok, bisa sasetnya kecilnya bahkan bisa membunuh saya. Maka Ali ini karena dikatakan Bahrul Ulum, pernah dites oleh orang Arab itu 10 bulan. Tesnya di koyo satu yang ada 10 bulan direct Pak. Masuk dari nomor 1 sampai nomor 10 pertanyaannya sama, tapi jawab oleh satu orang. Beda ilmu juara tuh 1 sampai 10 tanya itu saja, tapi jawab tak boleh beda. Ngejawab di Ali je. Akan jadi yang ke 10 ada sampai 100 bertanya, insya Allah saya jawab lagi. Luar biasa. Maka salah satu nasihat Rasulullah kepada Ali, Bapak Ibu, juga bisa kita ambil nasihat ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Kata Rasulullah, wahai Ali, ada 7 perkara. Siapa yang memilikinya,
mempunyainya, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan hakikat keimanannya, keyakinannya. Lah sembrono hakikat keimanannya kepada Allah. Siapa yang punya 7 perkara, dan pintu-pintu surga akan terbuka baginya. Amin. Di 7 dalam masalah ini, siapa yang memiliki yang sempurnalah hakikat keimanannya, pintu-pintu surga terbuka untuknya. Yang pertama kata Rasulullah, sempurna wudhunya. Wudhu dulu ya, memiliki. Maka setiap kali kita berwudhu, Bapak Ibu, seberat apapun keadaan, sempurnakan wudhu kita. Saking pentingnya wudhu itu, saking besarnya yang tujuan langsung dari Allah cara berwudhu. Allah benar menunjukkan turun ayat tentang wudhu. Itu ayat yang kita baca tadi, surah Al-Maidah ayat 6. Ya, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu mau mendirikan sholat, menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, faghsilu iktasala yaktasilu, faghsilu, maka basuhlah. Maka perintahnya basuh, bukan siram. Ada orang kadang mengambil air di airnya siram saja. Kecil Allah apa? Faghsilu wujuhakum, basuh mukamu. Maka tak diadon kakaran itu. Tidak diambil air panuh, maaf kan? Panuh tangan dua. Kate bate rambut ke bawah sampai ke siku, terus panuh air. Faghsilu wujuhakum, basuh muka, basuh muka. Faghsilu wujuhakum. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuh kedua tanganmu sampai siku. Jelas ayatnya Bapak Ibu yang dimain kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Berarti dari mana? Dari siku. Kadang orang dari siku nyebut kan menyokrat ada tangan. Pak, dari siku Pak, kan sampai saja. Dan penting kan sah. Allah menuntut basuh kedua tangan sampai siku. Maka sampai siku. Lebihkan kata Nabi. Kenapa? Karena batas siku itu batas cahaya. Di orang beriman itu cahayanya nanti di hari kiamat itu sampai sebatas air wudhunya itu. Jika Bapak Ibu basuh sampai tangan siku, jadi sampai situ lah batinnya. Makanya 8 jam kan kata Allah lebihan, apalagi cahaya. Karena ada kata Rasulullah, sesungguhnya umatku nanti diseru di hari kiamat dan dipanggil dia di hari kiamat dengan panggilan namanya apa? Ghurran muhajjalin, ghurran yang putih berseri-seri, bercahaya-cahaya. Cahaya apa itu? Cahaya bebas kuduknya. Kok kalau Bapak itu apa Ibu cuma lebihkan supaya lebih cahaya sempurna. Wamsahu biruusikum, nanti ponin kepala. Wamsahu, sapu. Nggak basuh ya? Kalau dibasuh lagi tidak? Diambil air, dibasuh. Itulah bagi Imam As-Sa'di, makanya wamsahu biruusikum, sapu, ambil air. Baik, ambil air. Lapihan, maka basah. Bagian satu kali. Baik, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kakimu hingga mata kaki. Kedua mata kaki. Wa arjulakum ilal, kedua kaki dari mana? Dari ujung kaki. Ilal ka'bain sampai
mata kaki. Mohon maaf Pak Ibu, ada orang berwudu karena dipakai keran, nyomalin mata kok aja begitu. Itu menyilap kaki teman. Perintahnya apa? Basuh. Basuh. Nah, kadang-kadang sekolah kan naik, kadang sekolah kan naik, tak kena air dulu. Maka yang tak kena itu kata Nabi, ditutup pakai bara neraka. Tidak ringan Bapak. Nah, maka di Musa juga ada sampai kaki dan mau buat berasian di sela-sela jari basuh sampai supaya tak panjang cahaya awak kaki itu jangan sampai mata kaki saya pakai kate setiap latihan. Itu yang rukun untuk ampeknya niat tertib, niat pertama tertib ampek mana muka, tangan, kepala, kaki. Pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa yang 4 itu yang disuruh, yang difardukan? Muka, tangan, kepala, kaki. Kenapa? Karena 4 itu tempat dosa. Muka, ya banyak dosa muka. Mata, alai. Nampak yang banyak apa? Mulut. Itu kumur-kumur sempurna. Mulut. Ketika kita berkumur-kumur walaupun dia sunat, keluar air kumur-kumur itu mengeluarkan dosa-dosa ketek, dosa mengupik, dosa mencela keluar. Dosa mengunjang? Tidak. Dosa mengunjang itu ketek kadang? Lagi keluar? Tidak. Baca dong keluar. Tubing dong. Bu, mohon maaf bu, atuh. Mohon maaf segera-gera tuan. Ampun nama bangunnya ibu tadi, mohon maaf. Aja ibu tu ada isah ke siapa? Teman punya kejadian di mana awak punya? Mata salah cari, salah melihat. Dengan berwudu salah mencari, salah melihat itu jawab dosa. Dosa tangan, muka, tangan ada tak? Banyak dosa tangan Pak. Katanya melakukan aktivitas. Bahkan tangan ini nanti akan bersaksi dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Dia bersaksi nanti tangan dan kaki. Banyak. Maka sempurnakan. Kepala ada sesuai baru. Ada sesuai kepala. Dosa kepala mungkin ada tapi dalam kepala banyak sesuai. Itu salah satu suuzon, pikiran-pikiran negatif, kaki yang melangkah ke depan 4. Maka yang pertama yang harus kita katakan tadi 7 perkara. Yang pertama, sempurnakan wudunya. Maka Bapak Ibu, wudu saja sempurna sebelum kita salat. Orang yang menjaga wudu saja itu sudah dijaga oleh Allah. Sempurna untuk salah satu orang yang selalu ada dalam doa malaikat. Pada doa malaikat, orang yang selalu menjaga wudunya. Terus saya sampai ke Pak Ibu ke jemaah itu, jangan pernah tinggalkan wudu. Lapeh wudu awal, bau wudu lama balik. Yo baik, tapi luar biasa mungkin terlalu menarik. Kenapa kita selalu dalam keadaan suci bersih? Minum awak wudu, awak minum suci, awak mana awak yang minum suci, datangnya dari yang maha suci. Yang maha suci, airnya suci, awak minum suci. Payo jalan ke mahkamah Bapak Ibu jemaah dalam keadaan berwudu dan doa malaikat. Mulai gini kan pada Bapak Ibu puasa 7 jam orang ini. Upaya latih berwudu Bapak Ibu jemaah sempurna. Maka agar sempurna wudu itu Bapak Ibu, berwudulah dengan ilmunya yang benar, pelajari. Bapak Ibu, yang kedua, sempurna sholatnya. Kalau sempurna wudu,
baru bisa sempurna sholat. Kalau wudhu tak sempurna, sholat tak sempurna. Jadi perkara kedua kata Rasulullah, agar kita mendapatkan sempurna keimanan kita, sesudah sempurna wudhu kita, sempurnakan sholat kita. Sholat yang berkualitas, sholat yang berilmu. Bapak Ibu jemaah, sholat khusyuk itu caranya Pak Ibu. Sholat khusyuk, ya, ada sholat khusyuk ya. Bahwa mengetahui sholat waktu khusyuk kita. Pak Ibu, apa kata Allah? Aqimi sholata li dzikri. Apa jawab? Dirikan sholat untuk zikri, zikir, untuk mengingat aku. Tanyonyo dalam sholat siapa yang ingin? Allah apa kita ingin? Awak menyembah Allah, awak bayangan dalam imajinasi awak lafaz Allah, itu gambar Allah. Gambar itu letakkan apa? Tulisan Allah kan? Kalau tulisan Allah itu letak bayang dalam imajinasi awak, sedang sholat itu awak bayangkan sama awak menyembah betul. Allah itu lebih betul. Enggak. Jadi kalau awak buat gambar Allah, oh itu jadi itu yang Allah. Jadi supaya awak bisa benar menyembah Allah, bawa adanya mempelajari, mendalami apa? Ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Tidak bisa tidak. Awak menyembah Allah, Allah awak sembah, kau tak tahu awak lakukan dan disembah. Maunya Allah itu tidak disembah. Tidak. Apa yang persembahkan kepada Allah? Maka Bapak Ibu, disiko kajiannya sempurna salat Bapak Ibu jemaah, maka diawali dengan mengenal Allah secara benar. Bahasa mengenal Allah Bapak Ibu. Caranya kenali sifat-sifatnya. Allah itu kan ada zat, ada sifat, ada asma, nama-nama Allah, sifat Allah, ada amal perbuatannya. Ya. Lalu untuk mengenal Allah kita diajarkan kenali diri. Kenapa? Karena kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah, pada diri kamu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak mempelajari, mendalami, memahami? Kaji diri awak, siap diri awak. Pak Ibu, anggotanya Pak Ibu, nama diri awak, dan sabana waktu nama. Dan duduk apa? Kan? Kau nanti dia apa? Nak kau cangkang saja. Kalau lah bayi dari dalam tu ada buat apa? Mayat apa dia? Mayat tak tu tak dijawab kai. Dan itu kau kuburan dia. Cangkang saja. Ikut yang ulang. Dah. Ikut akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat Allah. Tidak nama Rasul Saki Sanam itu nama. Siapa nama Rasul Saki Sanam? Para Rasul bahagia, para Rasul risah, susah merisah itu siapa? Bapak Ibu, terkenali diri. Diri awak kau terdiri dari dua. Ada diri jasmani, ada diri rohani, jasad dan ruh. Jasad tubuh yang nampak ini kan. Dari masanya Allah dah lihat apa itu dalam Quran surah ke-23, surah ke-23, surah Al-Mu'minun, Al-Mu'minun ayat
ayat sabalik. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ayat 2 sabalik akan jawab walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kaya kita dasar awak ini bapak. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Dari saripati tanah. Artinya apa ya jemaah? Yang dimakan dinikmati sehingga waktu tubuh kembang dek ayah bunda awak itu sumbernya dari lalu dari saripati tanah itu thumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Makan yang dari saripati tanah itu dari orang tua ayah bunda awak makan, ayah ibu awak makan, kemudian kami jadikan yang dari saripati tanah itu nutfah. Nutfah itu apa? Setetes air atau disebut air mani. Ya, fi qararin makin, disimpan di Allah di mana? Di dalam tempat yang kokoh. Aduh, Pak. Rahim. Simpan situ. Dari saripati tanah wa tasabah. Ya, jadi air, setetes air. Ya, air mani. Sperma bahasa Arabnya. Lalu dari situ itu ada thumma khalaqnal nutfah, dan nutfah alaqah, dari setetes air menjadi segumpal darah. Itu proses. Ya, dari darah, dari alaqah Bapak Ibu mudghah, fa khalaqnal mudghah izaman. Ditambah keko sudah dari darah menjadi daging. Sudah tuh tulang, sudah tuh nyambung kue, nyambungkus. Ini penciptaan kita. Ini secara fisik, secara jasad awak, yang tubuh awak Pak, itu asalnya Bapak Ibu. Ya. Lalu setelah sempurna, baranglah mulai sempurna Bapak Ibu. 9 bulan. Sempurnanya berapa? Dalam rahim ibu itu 9 120 hari sampai bulan, 120 hari selesai sempurna. Kata Allah, faiza sawaituhu, maka apabila kami sudah menyempurnakan ciptaan kami itu jasad wa nafakhtu bihi min ruhi, maka kami tiupkan rohku. Jadi roh itu Bapak Ibu dari siapa? Dari Allah. Jadi roh itu dari mana? Allah yang tiupkan. Jangan pulang nanti ke Allah balik. Yang dari Allah itu makanya rohnya ya ayat wa nafsul mutmainnah panggilannya. Wahai jiwa yang tenang, dipanggil pulang balik jiwa yang tenang itu nama jiwa yang mengenal selalu terhubung dengan yang dari asalnya. Kami tiupkan roh. Ketika sudah masuk ke dalam jasad kita, di dalam ibu kita, Bapak Ibu, sampai bulan itu sampai 20 hari, maka namanya dari roh bernama nufus, nafas, jiwa. Ya. Lalu ke dalam jiwa itu, dalam ayat dikatakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ke dalam jiwa itu diilhamkan Allah dua potensi. Yang pertama potensi fujur. Apa fujur itu? Durangko, karengkap, pahlawan, Mada. Mada. Kalau latar mada, Kare Kapalu. Kapalu. Dia mau mada rugin, kata lapor mada. Kenapa? Karena dalam jiwa ketakwaan, takwa, ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Jiwa itu dia berpotensi sama tunduk, taat, patuh. Kenapa? Ke dalam jiwa itu. Lalu siapa yang mada tadi, siapa yang patuh tadi? Selanjutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man.
Sungguh beruntunglah, sukses menanglah siapa? Orang yang selalu membersihkan, menjaga, memelihara agar jiwa yang datang dari Allah itu dia selalu berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah. Makanya supaya dia lapeng waktu Bapak Ibu nyuap yang dia Allah saranayo atau sholat. Maka sholat itu ibadah yang sangat agung, sangat tinggi. Orang yang tidak sholat, amal ibadah yang lain tak direkam dapat. Kalau sholat nanti tidak diterima di pada masa dan berhisab sholat tak diterima, dan lain itu jadi tidak lain. Saking sayangnya Allah nak nyolapian jiwa itu dengan saja ditunjuk jalan semua. Atau 5 kali saya semalam yang panggil secara fardu, secara wajib. Mulai saya pergantian malam dan siang ada panggil jawab. Sholat itu subuh. Kalau subuh itu baru pikiran masih cerah, sehat, Bapak Ibu alun banyak, tapi dia lain tahu apa, sabarno apa Tuhan, jadi 2 rakaat. 2 subuh, 2 lah sunatnya, ampeknya. Waktunya bila? Segar, sehat, senang waktu subuh, waktu masih alun-alun banyak pikiran lawan. 2 lagi. 2 fardunya, 2 sunatnya. Anak siang marilah melakukan aktivitas, dia panggil balik, dia panggil jiwa. Ayah anak sholat, jiwa-jiwa yang ayo hamba-hambaku, ayo mari datang lagi, ayo datang kepada ayah anak sholat, ayah anak fana mau sukses mau bahagia, ayo datang panggil penuhi. Ada 2 lagi lewo, sampai lagi. Kalau gua barangkali sujud sampai tambah sunat 2 sampai barangkali sujud subuh 8 kali sujud. Kalau zuhur sampai barangkali sujudnya 8. Barangkali salat sunat tadi 6 barangkali sujud ya 2 balik 8 tambah 2 balik 20 kali sujud. Subuh mana tadi? Acak kita apa-apa kita coba mereka. Kenapa di saat subuh yang waktunya itu masih segar, baru dari subuh itu banyak awal sujud Pak. Kalau subuh sujud itu tidak dapat. Kau di tengah hari, saudara aku, banyak disuruh sujud ya Allah untuk ada. Ada sih Pak. Ketika subuh, pikiran kau banyak. Lalu banyak masuk, lalu banyak masalah, lalu banyak persoalan, lalu banyak pola, lalu dah saya kata lalu beraktivitas di puncaknya jam 2 balik istirahat, matahari sedang puncak istirahat, lalu sadar di puncak kurang membakar jauh kantor segala macam, sadar mengalu, sadar banyak masalah, sadar banyak persoalan, sadar kurang maju balik, sadar banyak masalah, sadar banyak masalah, Allah panggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalan dulu kejauh. Basuh kapal dulu dinginan, turunkan. Tensi dalam naik tadi, pelan-pelan dia turun kembali. Turun, tapi barangkali sujudnya 20 kali sujud tidak tuh. Ya 20 kali sujud maraponya orang lepas. Suci tak selesai itu 20 kali suci berang lah 20 kali suci sakit hati lah 20 kali suci kacau lah tak suci sebenarnya suci lah 20 kali suci itu sombong lah tak sujud kapan lo dan awal itu sujud dalam tay agak rendahan hinaan rendahan ninaan dilewat di depan Allah jatuh bawah rendahkan. Semakin kita rendahkan, hinakan kita diri kita depan Allah, semakin diangkat tinggi oleh Allah. Luar biasa Pak Ibu. Ternyata di saat puncak masalah manusia itu banyak 20 kali sujud disuruh oleh Allah supaya
menghadaplah jiwa dan hati itu kepada Allah. Doa sampai sadoyo. Pakai pun poin baru lah lama ngode. Kalau sampai ke jiwa dan Bapak Ibu jemaah mengenali Allah, mengenali diri yang fisik. Bapak Ibu secara fisik rahasianya juga tadi dengan air utuh itu sempurna rahasia bercahaya. Orang kalau mengkoyo tangan tubuhnya banyak kali kalau itu mengko itu bercahaya sanang membeli. Apa itu jalur dengan masyarakat kalau kawin sekalian siang malam petang pagi sama sebenarnya tanpa jarang karena yang untuk teman. Ya, mengkurang kalau rajin tadi yang untuk Bapak Ibu lembut hatinya lemah lembut dia penyayang suka sibuk. Karena ada orang nampak berang karena lo gini kok berang sepahanan. Dah elo apa lo berang? Orang yang sujud dah. Pak Ibu jemaah, kini gua marah orang, berang orang lah masalah sakit tik semasalah yang klik Pak Ibu baca. Nyobak lagi, nyobak nyobak. Pada hari ini Bapak Ibu jemaah, ketika jiwa itu, ya, indah laki doa, dak laki doa Bapak Ibu, situlah setan maksudnya. Makanya dek sayang Allah dan nyelapin-lapin dari subuh ke subuh panjang nyuagi duha, dari isya ke subuh panjang nyuagi tahajud. Artinya tuh jaga pihak Allah taruhlah hubungan jiwa itu. Kenapa? Wa nafaktu fihi murni, kami tiupkan rohku ya Allah. Dan pulang itu nanti ini pulang balik Bapak Ibu. Ketika tetap tidak lapih ya Allah, maka ketika pulang itulah kebahagiaan puncaknya. Maka kecil Nabi orang menikmat itu kalau meninggal Pak Ibu sempurna nikmat Allah untuk inyo. Itu makanya disebut berpulang ke rahmatullah. Rahmat Allah itu artinya Pak Ibu. Rahmat itu artinya Kasih Allah. Kasih sayang. Pulang kepada Allah yang pengasih penyayang, balik dari Allah datang pulang ke Allah, yang pulang ke Allah balik. Kenapa? Dapat rahmat kasih sayang Allah. Nah itu kurang beriman itu Pak Ibu yang patut tangan itu yang menjaga kesehatan itu. Tadi kau menikah, ayam dingin dan Pak. Capek laksanakan penyelenggaraan jenazah itu. Capek ingatkan kata benar kuburan supaya capek dimasukkan dengan kebaikannya. Amin. Nah, bahwa kurang manusia itu bagaimana manusia kalau orang kafir takutnya diantar ke kuburan itu Pak Ibu. Namun diantar. Lalu Bapak disuruh mempercapeknya mengantar. Bapak disuruhnya mempercapek katanya supaya capek lapih hawa. Awak capek lapih dari Bapak. Inyo Bapak takut ini masuk kanon lah jaling tampak tampilnya itu. Itu yang ditakutkan. Pak Ibu masih tergantung seketiknya jiwa. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ya Allah izinkan kita untuk dapat melanjutkan. Ini tujuan dua baru sempurna wudunya, sempurna salatnya. Bahasa sempurna salat kenali Allah. Bahasa kenali Allah dulu kenali diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atja'alahu biarnya Allah bersama kamu biar dimanapun kamu berada. Ini ternyata awak saya ada lupa ternyata kejauhan Allah itu selalu bersama awak dimanapun awak berada. Dan itulah kajian kita Pak Ibu jemaah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita berbagi terus menerus ibadah salat kita Bapak Ibu. Dan salat adalah ibadah paling agung, ibadah yang selalu menghubungkan jiwa kita dengan Allah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.